Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi. Saya dari kelas daerah kaji 1A. Di mata kuliah perancang jaringan ini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-10 hingga pertemuan ke-17. Di halaman pertama ada cover, ada kata pengantar. Nah, saya menyelesaikan modul ini pada saat tanggal 27. Dan juga ada daftar isi. Nah, di pertemuan ke-10 sampai 11 itu ada jaringan nirkabel. Ya, pengertian nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya ada menggunakan jaringan nirkabel kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel atau wireless design atau yang biasa disebut wireless menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Di sini ada jenis-jenis nirkabel. Ada WLAN, Wireless Local Area Network, memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data informasi. WLAN menyediakan koneksi melalui access point untuk jaringan internet yang lebih luas. Dan yang kedua itu ada WMAN, Wireless Web Area Network, dapat digunakan oleh pengguna telekomunikasi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Yang kedua ada WPAN, sedangkan Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah 10 meter. Dan fungsi nirkabel. Secara fungsi sebenarnya jaringan nirkabel memang umumnya sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai jembatan penghubung antar perangkat agar bisa bertukar data atau koneksi internet. Hanya saja jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan teknologi dari jaringan kabel. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Itu kelebihan jaringan nirkabel itu lebih mudah untuk dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal. Yang ketiga itu biaya maintenance-nya lebih terjangkau. Yang selanjutnya ada yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil, tidak membutuhkan tempat yang luas, dan kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kekurangan jaringan nirkabel, biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel, sehingga tak jarang ditemui ketika hujan dan petir jaringan akan mengalami gangguan keamanan yang tidak sekuat jaringan kabel. Lanjut, di sini ada pertemuan ke-12 sampai 13. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada suatu jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk memproses dan meneruskan data ke perangkat yang ditujuinya. Nah, di sini ada konsep dasar switch. Switch adalah salah satu perangkat yang berada pada layer 2 model referensi OC7 layer. Fungsi dari switch adalah pertama yaitu mengingatkan hardware address setiap kali frame diterima oleh referensi, dan informasi ini disimpan dalam match atau disebut MAC itu address table. Kedua adalah setiap kali frame diterima oleh referensi, switch akan melihat hardware address tujuan dan menentukan exit interface dalam MAC database.
Di sini ada yang pertama itu store store and forward forward switch. Jenis switch ini adalah yang paling dipercayai. Yang kedua itu kelemahannya meningkatnya latensinya time akibat proses pengecekannya. Kedua ada cut through. Kondisi ini akan dapat mengurangi latency time-nya. Kelebihannya ini tidak dapat mengecek frame atau yang error dan akan diteruskan ke host tujuan. Yang ketiga ada fragment free. Switch jenis ini menggabungkan kelebihan pada store and forward dan cut through. Switch akan memeriksa 64 byte pertama dari frame, di mana informasi pengalamannya akan disimpan. Di sini ada fungsi utama switch. Yang pertama itu ada learning address, yang kedua forward atau disebut filter decision, yang ketiga itu ada loop avoidance. Lanjut, di sini ada pertemuan ke-14 dan yang sampai 15. Di sini judulnya adalah konfigurasi routing dalam satu autonomous system. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsinya untuk mengirimkan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Dalam pengertian lain, routing mengelola lalu lintas antara jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP tujuan mereka. Router kemudian memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Juga konsep routing adalah perangkat keras jaringan komputer yang dirancang untuk mengirim paket data dari satu perangkat komputasi ke perangkat lain melalui jaringan atau internet. Proses yang disebut routing. Di sini ada konsep utama router. Yang pertama adalah Center Processing Unit atau disebut CPU, berfungsi menjalankan instruksi untuk perintah dalam operasi sistem melalui itu CPU. Pada router juga berperan sebagai jaringan interface berskala besar yang terdiri dari beberapa CPU. Yang kedua ada random access memory atau yang disebut RAM. Pada RAM, router dipakai untuk fast switching, cache, packet queue, running configuration, dan juga memberikan informasi terkait routing table, di mana routing table pada router berfungsi untuk menunjukkan jalur yang harus melalui pada saat meneruskan data dalam jaringan. Ada NVRAM sebagai tempat penyimpanan startup configuration. Berbeda dengan RAM, ketika power router dimatikan, apa yang ada di dalam NVRAM tidak akan hilang di dalam perangkat yang sama. Peran NVRAM ini adalah dapat digantikan oleh EEPROM. Ya, di sini ada yang keempat, flash sebagai tempat penyimpanan IOS atau Internet Working Operating System secara keseluruhan. Sebab itulah mengapa software image router akan menunjukkan flash ketika mencari operasi sistem. Anda dapat mengupgrade IOS dengan cara menambahkan IOS baru ke dalam flash. IOS dapat terbentuk conversion maupun unconversion. Yang kelima ini ada bus. Di sini ada bus. Kebanyakan perangkat router tersusun atas dua jenis bus, yaitu bus sistem dan juga bus CPU. Bus sistem berfungsi untuk alat komunikasi antar interface atas slot tambahan dan CPU.
sementara bus CPU berfungsi sebagai akses komponen dari media penyimpanan di dalam router. Yang keenam itu ROM, digunakan sebagai tempat penyimpanan permanen untuk kode-kode diagnostik dan dikenal dengan sebutan ROM monitor. Namun tugas utama dari ROM adalah melakukan diagnosa terhadap hardware pada saat router tengah booting atau loading IOS komponen flash menunjukkan RAM. Yang ketujuh ada interface, komponen router yang berguna untuk menyambungkan koneksi keluar. Ada 3 jenis interface yang harus Anda pahami, yaitu LAN sama WAN dan juga auxiliary atau aux. Yang kedelapan itu ada power supply. Komponen router yang satu ini merupakan sumber daya yang memungkinkan komponen di dalam router dapat beroperasi. Biasanya beberapa bahkan memiliki lebih dari satu power supply. Selanjutnya ada algoritma routing. Algoritma routing adalah sebagian algoritma dari perangkat lunak network layer yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur mana yang menjadi jalur transmisi paket. Jika subnet tersebut menggunakan datagram secara internal, keputusan ini harus selalu dibuat setiap kali paket datang. Tetapi jika subnet tersebut menggunakan rangkaian virtual secara internet, keputusan routing ini hanya diambil pada waktu penetapan rangkaian virtual yang baru. Sesudah itu paket data tinggal mengikuti rute yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap algoritma memiliki sifat-sifat seperti kebenaran, kesederhanaan, kekokohan, kestabilan, kewajaran, dan keoptimalitas. Algoritma routing harus dapat menyesuaikan diri atau bertahan terhadap perubahan dalam topologi dan lalu lintas data. Yang kemudian ada routing table. Routing table merupakan sebuah tabel jalur perjalanan paket router yang dimiliki oleh masing-masing router. Ketika sebuah frame paket datang menuju router, maka layer paling bawah, yakni data link layer, akan melakukan pengecekan terhadap data link identifier from destination address. Jika frame tersebut memiliki identifier dari router interface dan broadcast identifier, maka router akan meneruskan paket ke network layer. Setiap destination address dipanggil pada saat routing. Alamat tersebut mungkin dimiliki oleh host pada network yang berbeda atau merupakan alamat dari host yang koneksi secara langsung pada router. Minimalnya jalur terdapat pada database router. Route harus memiliki dua hal sebagai berikut, yaitu yang pertama destination address atau yang disebut alamat tujuan. Ada pointer ke tujuan. Pointer akan mengindikasi bahwa destination address apakah terkoneksi secara langsung atau harus melalui router lain untuk mencapainya. Kemudian itu ada alamat tujuan. Di alamat tujuan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada host address, subnet, group of subnet, major network number, group of major network number, default address. Nah, di sini ada jenis-jenis konfigurasi routing. Yang pertama itu adalah routing. Adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Yang kedua ada routing dinamis. Adalah sebuah routing yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling menghubungkan antara router lainnya. Di sini
pertemuan ke-16 itu konfigurasi routing antar autonomous system. Pengertian autonomous system adalah, atau yang disingkat AS, adalah suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi, yang dijalankan oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah satu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas. AS diperlukan bila satu jaringan terhubung ke jaringan yang lebih dari satu AS memiliki kebijakan routing yang berbeda. Contohnya itu yang paling sering dijumpai adalah jaringan yang terhubung kepada dua upstream atau lebih, ataupun exchange point pairing dengan jaringan lokal pada exchange point. Di sini ada topologi gambar ilustrasi routing antar autonomous system. Selanjutnya ada border gateway protocol atau disebut BGP. BGP adalah protokol perurutan data yang memastikan data apapun yang dikirim melalui internet sampai ke tujuan yang diinginkan secepat mungkin. Saat data dikirim melalui internet sampai ke tujuan diinginkan secepat mungkin. Saat data dikirim selalu internet, atau disebut tugasnya BGP melihat semua jalur yang tersedia yang dapat dilalui data dan memilih rute terbaik, yang seringkali melibatkan perpindahan antar sistem otonom. Di sini ada pertemuan 17 ya. Lanjut pertemuan ke-17, melakukan restore dan backup data. Recovery data adalah suatu kegiatan pemulihan atau pengembalikan sistem yang bermasalah ke kondisi sebelumnya. Hal ini sering karena lebih aman dan sangat cocok untuk pengguna yang tidak mempunyai antivirus. Bahkan Anda pasti sering menjumpai kondisi di mana sistem terkena serangan virus yang cukup parah sehingga tidak dapat ditanggulangi oleh antivirus sekalipun. Kemudian ada perbedaan backup dan restore dan recovery. Sebelumnya juga telah disinggung bahwa recovery ini hampir sama dengan backup dan restore. Ketika aktivitas tersebut memang saling berkaitan, namun pada nyatanya memiliki pengertian yang berbeda. Backup data sendiri adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk berjaga-jaga apabila data mengalami kerusakan atau hilang. Jadi proses backup dilakukan sebelum terjadinya adanya kerusakan atau kehilangan. Sedangkan proses restore adalah kegiatan memulihkan data yang tidak sengaja kita hapus. Biasanya data yang terhapus akan secara otomatis tersimpan di resisal bin. Dan proses restore dapat Anda lakukan dengan mudah, yaitu dengan membuka halaman resisal bin dan lakukan restore atau 44. Jadi proses restore hanya dapat Anda lakukan apabila data terhapus ada di dalam halaman resisal bin. Untuk recovery data itu cara kerjanya hampir mirip dengan restore data, di mana recovery ini adalah proses memulihkan data. Namun proses recovery tidak dapat terpaku pada data saja karena juga dapat memulihkan suatu sistem. Uniknya, proses recovery data ini juga dapat Anda lakukan walaupun data-data yang hilang tidak ada lagi di dalam resisal bin.
Ya, sekian dari saya. Ini materi pertemuan 10 sampai pertemuan ke-17. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.